Hari Ibu Tita sandingkan dengan perjuangan seorang perempuan. Datuk sama nenek dari Kembang Mumpo Seluma. Terus terang saya lebih sering pakai batik Besure. Itu karena kan Rafflesia itu khasnya Bengkulu. Iya, ini motif dari Bengkulu. Kita jangan takut untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di Bincang Tribun bersama saya Yunike, jurnalis tribunbengkulu.com. Bincang Tribun kita kali ini edisi spesial Hari Ibu, dan tak kalah spesialnya sudah hadir bersama kita Mbak Destita Khairulisani, seorang ibu dan pengusaha muda dan calon anggota DPD RI untuk pemilu 2024. Nah, ya, Mbak. Dan sekarang kita sudah di rumah aspirasinya Mbak Destita yang ada di Jalan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Jadi sebelum kita berbincang-bincang dengan Mbak Destita, saya akan mengulas sedikit profil tentang beliau. Jadi beliau ini punya latar pendidikan seorang apoteker dan strategi korporasi dengan memiliki pengalaman memimpin di perusahaan nasional maupun internasional. Benar nggak Pak ya? Oh iya. Beliau ini anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan ayah Ahmad Sardi dan ibu Sulistiowati, cucu dari Pak Hanafi Sida. Beliau ini memang tumbuh dan sukses di luar Bengkulu, namun beliau dan keluarga besarnya tidak melupakan daerah asal mereka, daerah Bengkulu. Karena itu beliau ini mencoba mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI untuk pemilu 2024, dan hari ini tepat 1 minggu Mbak sudah menyerahkan dokumen dukungan ya Mbak. Mudah-mudahan Mbak lolos verifikasi nih Mbak. Amin, mohon doa dan restu, ya dan resmi menjadi calon anggota DPD RI KPU untuk daerah pemilihan Bengkulu. Amin, insyaallah. Ya, kini mungkin Tribuner pengen tahu nih, Mbak Destita ini kan selain pengusaha muda, tapi beliau ini juga seorang ibu dengan 2 orang anak. Nah, kita pengen tahu nih, sebenarnya Hari Ibu, mumpung ini lagi momentum Hari Ibu Mbak, nah, makna Hari Ibu bagi Mbak Destita itu sendiri seperti apa Mbak? Bisa berbagi bersama Tribuners ini Mbak mungkin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil Sanak Destita dan juga Tribuners ya. Alhamdulillah hari ini dari Mbak Yuke, Tribuners datang ke rumah aspirasi Destita. Jadi Hari Ibu menurut Destita ini sangat mendalam ya arti seorang ibu. Walaupun sebenarnya tiap hari lah kita pasti sama orang tua sama ibu memiliki kedekatan emosional. Jadi Hari Ibu Tita sandingkan dengan perjuangan seorang perempuan. Karena bagaimanapun seorang ibu tidak lepas dari perjuangan seorang perempuan ya. Dari mulai melahirkan, terus menyusui, membesarkan, mendidik, dan juga itu sebagai kodrati seorang ibu. Dan juga sebagai perannya di bidang perempuan yang lain selain sebagai seorang ibu. Jadi Hari Ibu adalah hari perjuangan seorang perempuan menurut Tita. Iya. Kalau sosok ibu di mata Mbak Destita itu sendiri seperti apa Mbak? Dan peran seorang ibu bagi Mbak Destita? Iya, sosok ibu sangat luar biasa loh buat Tita, sangat istimewa. Terutama ibu Destita ya, mungkin tadi teman-teman dari Tribun juga sempat bertemu sebentar. Beliau itu merupakan teladan, guru pertama buat Destita, dan perempuan yang sangat luar biasa lah menurut Destita. Dia bisa membagi waktu antara mengurus kita waktu masih kecil, mendidik kita, dan juga ibu bekerja dan juga bermasyarakat gitu. Jadi perempuan yang sangat luar biasa yang harus kita contoh. Kita harus berbakti ya, sama ya seperti itulah apa adanya ibu itu gitu. Jadi itulah menurut Tita ya ibu Tita seperti sosok itu. paling penting dalam Penting sekali ya. Sampai sekarang pun beliau ada di Bengkulu menemani Tita sampai mendaftarkan kemarin dukungan KPU, tetap mendukung. Jadi ya itulah, kasih ibu kan gak ada batas ya.
sepanjang masa. Jadi dari kecil sampai mendaftar dukungan ada di sisi kita gitu, menguatkan kita. Ayo nak, kamu perempuan, ayo ibu juga, ayo maju, nggak apa-apa gitu. Jadi itulah ibu. Bicara soal ibu ini tentu ada ayah nih Mbak. Ada ayah sendiri gimana nih Mbak? Sama saja ya. Ayah juga luar biasa semangatnya. Mungkin bagi yang mengenal ayahnya Destita, Pak Ahmad Sardi, beliau sosok yang tidak bisa diam istilahnya gitu ya. Beliau selain ke keluarga juga ke masyarakat itu dan ke teman-temannya sangat luar biasa lah untuk membantu, juga memberikan dukungan, support, dan daya juangnya luar biasa. Kadang-kadang tuh ada yang bilang, apa sudah tuanya aja seperti itu, mudanya gimana ya? Ya bayangkan saja sendiri. Penasaran saya Tribuner sama kosan Mbak Destita ya. Ini yang mendorong Mbak Destita untuk maju ya? Iya. Untuk maju mencalon ya Mbak? Mencalon, alhamdulillah dari keluarga besar sangat mendukung. Karena bagaimanapun kita kan lahir, leluhur kita di Bengkulu ini, datuk sama nenek dari Kembang Mumpo, Seluma, juga papa walaupun di waktu muda itu dia di Seluma, tapi dia melihat pesawat terbang itu kan. Kapan aku kalau bertani ini bisa naik pesawat, katanya gitu kan. Aku harus merantau, harus sukses, nggak pulang kalau nggak naik pesawat terbang, katanya. Ya udah merantau lebih dari 50 tahun di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ketemu sama mamah ya, jadi orang Jawa, jadi ini blasteran ya, Bengkulu Jawa. Kemudian setelah pensiun, waktu lebih banyak di Bengkulu dan pengen gitu untuk Bengkulu bisa maju gitu. Bisa maju bagaimana? Sekarang kan sudah banyak pemerintah, perwakilan juga sudah baik. Apa mungkin kalau misalnya kita yang sudah lama juga berkiprah di nasional ataupun internasional bisa kembali ke sini, kita bisa lebih mendobrak lagi gitu untuk membawa Bengkulu ke tingkat yang lebih tinggi. Sama-sama sih, nggak mungkin kita sendiri kan, sama yang lain. Jadi siapa tahu dengan seperti itu bisa lebih membawa Bengkulu ke depannya lebih maju, lebih sejahtera sama-sama itu. Coba ini mumpung juga masih momennya Hari Ibu dan kita pengen tahu nih Mbak, untuk program yang sudah Mbak Destita jalankan atau yang akan Mbak jalankan khusus bagi kaum ibu dan perempuan yang ada di Bengkulu Mbak. Iya. Kemarin itu ya, kalau kita bilang sih perempuan Bengkulu tuh mampu ya. Perempuan Bengkulu hebat, ibu-ibu juga hebat. Kalau sekarang kebetulan Destita jadi ketua pengurus daerah Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya, yang mana anggotanya terdiri dari 5 provinsi. Itu biasa disebut Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Bagian Selatan, dan Bangka Belitung. Dari 5 daerah ini, salah satu yang sudah kita lakukan adalah sudah dilantik sebagai salah satu yang sudah ada cabangnya di Bengkulu. Jadi dari 5 ini baru ada di kita di Sumatera Bagian Selatan, Palembang, dan Provinsi Bengkulu yang dari anggota 5 provinsi ini. Di salah satunya itu diharapkan dengan adanya Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya yang concern di bidang perempuan dan anak, kita bisa berkolaborasi dengan semua tokoh masyarakat perempuan, semua tokoh agama untuk kegiatan-kegiatan perempuan. Contohnya apa? Contohnya yang paling dekat kemarin itu kita memperingati Hari Kekerasan Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Dengan apa? Dengan talk show mengundang bapak-bapak. Jadi kan kadang-kadang kita perempuan-perempuan, jadi kita sama bapak-bapak, kita berikan informasi dan juga kita memberikan duta he for she. Jadi bapak-bapak itu ada kita berikan sebagai duta he for she dengan harapan membantu program perlindungan terhadap perempuan dan anak dari wakil bapak-bapak. Kemudian juga kita mengadakan kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Kita lakukan juga di Kepahyang waktu kemarin itu. Kita turun di Tugu Kopi di Kepahyang. Kita bagikan bunga, kita bagikan brosur, kita berikan kampanye anti jangan ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti itu. Terus kegiatan yang lainnya kita sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ke SD. Dari usia dini. Jadi kita berikan kesadaran bahwa adik-adik bahwa sudah kalau ada yang memegang selain dari daerah yang tutup baju, laporkan pada ibu guru, yang laki-laki menghormati yang perempuan. Jadi dari kecil udah kita
sosialisasikan seperti itu. Udah diedukasi untuk anti kekerasan terhadap anak ya, terutama ya seperti itu. Itu contoh yang kemarin sudah kita lakukan dalam waktu dekat dari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedepannya apa contohnya? Nah, kebetulan kemarin kita sempat kunjungan ke beberapa daerah. Banyak juga ibu-ibu bilang, tolonglah supaya kami bisa berguna lebih baik. Apakah ada keterampilan yang bisa kami lakukan, diberikan kepada kami pelatihan supaya bisa menghasilkan. Wah, itu bagus juga idenya. Jadi nanti kita sama bidang-bidang ekonomi di Sri Kandi bisa memberikan pelatihan seperti itu. Terus budaya apa? Ternyata kemarin kan waktu saya ke KPU itu kan ada seni dol, seni tari. Ternyata memang bagus juga untuk dikembangkan di budaya seperti itu. Jadi insya Allah sih di semua bidang sih, bidang seni, budaya, penyuluhan kesehatan nanti akan dilakukan oleh teman-teman di Sri Kandi khususnya yang fokus di perempuan dan anak. Ya, luar biasa programnya tadi Mbak. Ya, mudah-mudahan terus berjalan dan Mbak, dan lebih lagi ada kegiatan, lebih banyak lagi kegiatannya yang melibatkan kaum perempuan dan ibu yang di Bengkulu ya Mbak. Makasih. Ya. Dan tentunya butuh dukungan, support dari semuanya, Tribuners, dari semua masyarakat Provinsi Bengkulu. Sama-sama ya Mbak kita ya. Iya Mbak, kita dukungin bersinergi, kolaborasi untuk kedepannya perempuan dan anak di Bengkulu. Iya. Mbak, kalau Mbak sendiri melihat Bengkulu ini seperti apa sekarang Mbak? Bengkulu ya, menurut saya dengan potensi-potensinya ini sebenarnya Bengkulu ini potensinya banyak kan ya, masih bisa ditingkatkan. Apalagi kemarin kita Hari Ibu Menteri datang kan, dan ternyata ya itu potensi kita wisatanya jadi lebih rame. Kita bisa kembangkan lagi nih wisata Pantai Panjang yang sekarang mungkin kalau kita modernisasi sedikit, kita bikin lebih apik, akan lebih menarik. Kemudian UMKM-nya makanan-makanan khas Bengkulu bisa kita tingkatkan lagi, kita bikin kemasan lebih bagus lagi, bisa dipasarkan ke tingkat nasional. Kemudian batiknya, batik besureknya bisa maju lagi. Jadi saya sendiri sekarang ke Jakarta, terus terang saya lebih sering pakai batik besurek. Mengenalkan minimal di lingkungan kantor, lingkungan masyarakat ya. Dan itu menjadi perhatian loh. Kalau tadi mereka sering merhatiin gitu. Bu Tita itu batiknya motifnya kayaknya nggak umum ya, katanya gitu kan. Iya, apa ya coba, kok motifnya kayak Arab gitu ya? Iya, ini motif dari Bengkulu yang gitu. Ini bagus kan, jadi potensi-potensi di Bengkulu sangat luar biasa ya. Apalagi sekarang alhamdulillah pemerintah sudah memberikan akses yang lebih luas melalui pembangunan jalan tol. Jadi aksesnya lebih mudah ya, dan pasti nanti kedepannya dengan akses yang mudah ini pasti ekonomi pariwisata akan ikut terbawa ya untuk itu. Mau bicara soal tol Mbak, Mbak nyinggung tol. Nah ini kan sebenarnya kita ada 3 trase ya. Ini baru selesai 1 nih Mbak. Nah kalau 2 itu nggak dilanjutkan kan sayang kan Mbak. Karena ini gunanya untuk mempersingkat waktu. Sampai ke Linggau itu yang biasanya 4 jam itu cukup 1 sampai setengah jam gitu. Sangat membantu. Jadi ya harapan kita gimana nih Mbak untuk tol? Ya harapan kita supaya bisa ya, maksudnya mungkin ada beberapa permasalahan, mudah-mudahan permasalahan yang mengganjal bisa diselesaikan, bisa dicari jalan tengahnya bagaimana supaya ini untuk kepentingan masyarakat ya, terutama masyarakat Bengkulu. Masyarakat Bengkulu kalau udah ada akses itu kan benar-benar ya akan lebih cepat, ekonomi bakal lebih lancar, pariwisata. Ya mungkin ada juga daerah-daerah yang dengan adanya tol itu jadi tidak terlewati lagi, tapi kan bisa nanti dicarikan salah satu alternatif yang lain untuk usaha di situ. Dan daerah-daerah yang dilewati seperti Kepahyang itu pasti akan berdampak luar biasa ya. Iya, lebih maju seperti itu. Kepahyang kan saya kemarin ke sana tuh melihat potensi wisatanya ya. Ada besar kan ya. Jadi itu bisa potensi wisatanya jadi lebih maju lagi. Jadi akan tarik menarik kan. Dari adanya tol, ekonomi maju, pariwisata maju gitu. Iya. Semangat sih Bengkulu terus bertumbuh, berkembang sih dengan sekarang pemerintah yang sekarang, dengan perwakilan rakyat yang sekarang. Harapan saya bisa menjadi bagian dari itu. Perwakilan masyarakat Bengkulu ya Pak? Ya, bersama-sama dengan masyarakat Bengkulu, sama-sama kita membangun, kita saling menguatkan. Insya Allah dengan adanya saya misalnya di Jakarta, udah berpengalaman di Jakarta, di level internasional, apa yang bisa saya bantu dengan adanya sekarang bisa lebih maju lagi. Baik ya, pemikiran yang luar biasa dari Mbak Destita ini. Perempuan muda tapi udah punya
cita-cita ingin memajukan Bengkulu. Iya, harus itu tanah leluhur ya. Ingin maju. Nggak lupa sama kampung halaman ya Mbak ya. Yang di desa kelurahan Kembang Mumpong. Di Kembang Mumpong, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma ya Mbak, asal sang ayah ya Mbak ya. ya. Ayah, nah datuk, nenek, tante, om masih di sana. Iya. Masih banyak keluarga besar ya Mbak. Besar, keluarga besar kalau di Bengkulu ini ya. Terus terang ke semuanya tuh keluarga. Satu dusun itu sana semua. Jadi ketika ketemu ke sini, ketika diurut sana ini makanya tagline kita kan Sanak Destita. Karena sepertinya kayak sebengkulu ini bisa jadi kita sanak semua dari sini jadi ya itulah Sanak Destita. Putri Bumi Rafflesia ya Mbak. Putri Bumi Rafflesia. Karena kita pikir nih Rafflesia gitu kan. Oh ya, kita Putri Bumi Rafflesia aja gitu. Pilih itu Mbak, kenapa Mbak? Karena kan Rafflesia itu khasnya Bengkulu dan kebetulan kemarin juga sempat lihat langsung mekar sempurna kan, bagus gitu. Jadi itulah bunga walaupun bunga yang kuat ya, walaupun di hutan di apa dia tetap cantik gitu loh. Ya, baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang tentang makna Hari Ibu, sosok ibu dan sosok ayah bagi Mbak Destita. Nah, sekarang mungkin Tribuners pengen tahu nih kiat atau tips Mbak Destita dalam mendidik anak-anaknya sembari beliau bekerja. Ya, bisa mungkin berbagi bersama Tribuner Pak. Tipsnya ya, menurut saya semua ibu itu pasti punya cara, punya cara unik tergantung tipikal anak. Kalau Destita sendiri sih yang penting komunikasi, komunikasi dan perhatian. Karena anaknya Destita sekarang yang nomor 1 kelas 2 SMP, yang nomor 2 kelas 6 SD, yang nomor 1 laki-laki, yang kedua perempuan. Anak laki-laki dan perempuan kan beda gitu ya. Jadi kalau Destita sih lebih ke komunikasi dan kerjasama komunikasi terutama dengan suami, Jadi kita saling berbagi peran. Penting ya Mbak. Penting. Jadi misalnya saya sedang sibuk sini, ayahnya sedang bisa, ayahnya ngambil rapot kadang-kadang gitu. Jadi kan tadi mungkin waktu kesini juga saya bisanya online misalnya. Jadi sambil diskusi, jadi komunikasi dan perhatian lah sama anak. Jadi anak tuh kadang-kadang kalau dikasih pengertian kayak sekarang kan saya terus terang bolak-balik Jakarta Bengkulu gitu ya. Nah, mama kan sekarang lagi proses jadi pencalonan daerah Provinsi Bengkulu. Mungkin waktu mama bareng bareng Jasmine sama Rama agak berkurang, tapi kan kita bisa komunikasi lewat telepon. Nanti kalau ada yang apa-apa bilang mama, bilang gitu. Oh iya mama, aku jadi pendukung mama. Katanya gitu. Luar biasa ini sosok Destita. Jadi justru anak-anak tuh gitu, aku pendukung mama yang pertama. Katanya gitu nih. Tadi kan jadi rasanya tenang gitu ya, misalnya iya nak ya bilang gitu. Iya, kadang-kadang kita ajak ke sini. Jadi ada beberapa mungkin masyarakat Bengkulu, Sanak Destita yang udah ketemu sama anak-anak Destita karena ayo biar tahu mama kerja apa. Jadi terbuka komunikasi. Karena anak tuh kadang-kadang kalau kita nggak tanya, dia tuh diem. Tapi kalau kita gali, gimana nak sekolahnya hari ini? Oh iya mah tadi temanku begini gitu. Ini gimana nak, ada yang bisa mama bantu nggak nak? Gitu. Mama, aku butuh les ini deh. Jadi itulah komunikasi, kemudian juga kita terbuka dan sama suami. Kadang-kadang aku ada di ini nih, ada undangan, besok ada undangan juga nggak? Nggak ada, bisa nggak tolong ini ya. Jadi kerjasama sih. Jadi itulah biasanya sih tipsnya itu sih, terbuka komunikasi. Ada perbedaan nggak Mbak cara mendidik anak perempuan dan laki-laki? Nah kebetulan ini Mbak Destita anaknya udah sepasang ini. Alhamdulillah. Ada perbedaan. Sebenarnya prinsipnya harus sama, prinsipnya sih sama. Anak-anak tuh harus disiplin, kan laki perempuan sama. Cuma memang kalau laki-laki biasanya saya lebih galak gitu. Dan itu memang sama ya, ibu-ibu cuma lain sama. Kalau sama, saya punya anak laki-laki dan perempuan. Iya kan lebih ini lebih galak gitu. Jadi kamu ini ya, nanti kamu disuruh A, B sampai 10 gitu kan. 10 kamu. Banyak banget mama. Katanya kok dikerjain 10, kok Jasmine cuma 5 apa gimana gitu kan ini. Kamu lebih tanggung jawabnya lebih besar. Jadi banyak. Tapi kalau yang perempuan nih saya kasih lebih keras, lebih tegas juga papahnya. Jangan keras-keras kalau sama perempuan gitu ya. Sama sih sebenarnya disiplinnya sama, cuma memang kita mengajarkan tanggung jawab sih sama-sama. Cuma emang lebih agak dibesarin dikit yang laki-laki. Karena dia bakal jadi pemimpin. Walaupun sebenarnya anak perempuan saya juga enggak sama aja. Aku mau sama kayak Mas Roma. Iya. Kita nggak semuanya bisa lah perempuan, gitu. Iya. Itu sih.
Aduh, luar biasa perbincangan kita hari ini bersama Mbak Destita ini. Udah dibagi tips cara membagi waktu antara anak dan kerjaan. Tadi kita juga sedang menjumpai Mbak Destita lagi Zoom sama ibu gurunya ini. Jadi beliau ini di tengah kesibukannya tetap ini memperhatikan pendidikan anak-anaknya ya Mbak ya. Iya. Jadi gimana ya, kadang-kadang kita tanya ya perkembangan anak saya gimana, nilainya gimana, maksudnya apa yang kurang. Tadi disampaikan bahasa Inggrisnya masih di bawah yang lain, maksudnya di bawah tuh pelajaran yang lain udah 9 dia 8 gitu kan. Oh iya, nanti bisa saya tingkatkan lagi gitu. Jadi komunikasi sama guru, karena kita kan bagaimanapun itu ya, guru tuh yang tahu sehari-hari dia di sekolah kan. Jadi kadang-kadang dapat ke rumah kan belum tentu sama ya dengan yang terjadi. Jadi kadang-kadang seminggu sekali, ini kan hari Jumat nih, akhir minggu, kebetulan kemarin juga ada terima rapot kan, jadi sekalian aja tanya gimana, iya gini, makanya tadi maaf soalnya sambil masih video call aja. Tetap ya Mbak, yang anak yang paling utama. Iya, tetap di monitor karena kan mumpung masih pagi. Ini mintanya juga jadwalnya pagi, jam 8 ya Miss gitu. Iya ini. Gitu. Sebelum kita mengakhiri bincang Tribun kita hari ini, ada pesan dari Mbak Destita untuk ibu-ibu dan perempuan yang ada di Bengkulu ya. Silakan Mbak Destita sebelum kita tutup. Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk pesannya mungkin kita sama ya, sesama ibu dan perempuan, kita tetap sebagai sentral di keluarga. Mari kita menjadi perempuan untuk keluarga, terutama untuk anak-anak kita, untuk suami, karena bagaimanapun pendidikan di keluarga yang utama. Dan juga kita tidak usah menutup diri ya dengan kemampuan yang kita miliki, terus meningkatkan kemampuan kapabilitas kita supaya kita bisa bermanfaat di masyarakat dengan perempuan yang lain. Jadi kita jangan takut untuk terus berkarya, bekerja dan membagi waktu kita. Pokoknya kita tuh tangguh, kita mampu, itulah ibu super. Ya, baik. Baik, itu Tribuners tadi bincang kita bersama Mbak Destita. Semoga bermanfaat bagi kita semua ini dan dapat menginspirasi bagi perempuan dan ibu-ibu tangguh yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya akhiri bincang Tribun kita hari ini. Sampai jumpa di bincang Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu.